Salam gembira, sobir semua. Masih di Soda Gembira. Episode kali ini kita akan ngobrolin tentang kenakalan remaja. Ada apa di dalamnya? Ikuti terus Soda Gembira. Mari bergembira. Soda, 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 soda gembira. Soda, 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 soda gembira. Di Soda Gembira. Mari bergembira. Mana nih? Biasanya banyak orang nih. Kakak Yo nggak ada, Bang Jo nggak ada. Malu saya, Bang. Malu sih malu, tapi nggak usah pakai panci. Lihat kenapa? Jadi gini, Bang, ini trauma saya, Bang. Saya sekarang berprinsip kalau kemana-mana saya harus pakai face shield, pengaman wajah. Karena saya sudah menjadi korban dari siang, Bang. Astagfirullahaladzim. Korban kebrutalan dari anak-anak remaja, anak-anak sekolah yang pada tawuran itu tadi, Bang. Tawuran? Tawuran, Bang. Pakai Ini batu, saya jadi lemparnya pakai korban, batu. Bang. Pakai batu, ini korban batu. Mana tuh? Saya ini korban batu ini. Ini korban batu. Ini saya kena senggol sedikit. Kalau yang ini jerawat. Kalau ini emang saya lagi sakit gigi. Nah, cocok juga. Ini sekarang Cocok kita apa, Bah? Masa orang kena sasaran tawuran cocok itu, Bah? bukan maksudnya cocok dengan tema kita kali ini, Soda Gembira. Soda Gembira ini kita Apa tuh, Bah, namanya, Bah? bakal ngomongin kenakalan remaja ya, termasuk yang Bang Jo alamin itu. Nah iya, Bah, emang kita harus ngebahas soal remaja-remaja ini kayak apa, Tapi Bah? emang anak-anak sekarang teh apa ya? Nggak sekarang aja sih, Bah, sebenarnya mah dari dulu. Tapi ini ada nih Bang Jo. Tetangga punya anak. Dia SMA. Iya, Nah, barangkali anaknya nakal. wah, udah jadi omongan lah di lingkungan ini mah. Kita undang aja orang yang kesini gimana? Coba-coba, Bah, saya pengen lihat, Bah. Coba ya, kita undang dulu ya. Sekarang Jadi kita gali lebih dalam. Kenapa dia bisa jadi nakal itu, Bah? Halo, Halo, ya, ini, Bah. ini Ini mah anak, kayak remako, Bah. ini Baca anak. kolot, Bah. Apa? Kebetulan dia remako itu. SMA-nya 6 tahun. 6 tahun saya. 6 tahun SMA-nya dia betah. Karena saya tahu juga. mah SD yang 6 tahun mah, Bah. SMA mah cuma 3 tahun. Bisa tuh kalau guru-gurunya udah terlanjur sayang sama dia kan ada. Susah lu lihat. Terlanjur sayang. Dia Apalagi itu sinetron. dia ini anaknya Pak Saprut. Pak Saprut itu tetangga saya. Sekretaris Kenalin RT. gitu. Sekretaris RT tapi ini anaknya nih. Halo teman-teman. Teman-teman ini sekarang lo Teman-teman di mana? Ada yang nggak lihat saya umur udah berapa? benar-benar belagu. Ada bener kurang ajar ini anak ini. Ya maklum aja juga. Bang Ju, Aduh, jangan. bentar koyo saya buka. Saya akan berbicara kepada pemirsa ini yang nonton Oh podcast ya ini. sobir. Oh, iya, iya. Kalau kita sobir. Sobat bibir, Sobat gembira. gembira. Oke. Nama saya Ini saya sakit. Bang Joy. Ya ini Abah itu. Nah, ngomong aing teh. Oh, kenalan ya. Iya. Ya nama saya Ujang. Ujang. Kalau di Iya. tongkrongan saya dipanggilnya Ujang Goler. Kenapa disebut Ujang Goler? Itu karena kalau sekolah saya tawuran, saya itu suka ngagoler gitu. Karena itu adalah taktik sebetulnya. Oh taktik, biar apa? Taktik mengelabui Jangan-jangan musuh. ada yang tadi siang tawuran terus ngelempar batu ke saya ini. Jadi begini, Jang. Jangan. Saya kan ngegoler, saya mah nggak ngelempar batu. Yang ngelempar batu mah sekolah lawan saya. Sekolah lain ya. Sekolah saya tuh Oh tawuran berarti sama ini Bang Jo itu korban pas kejadian Ujang ini. Oh ya nggak tahu atuh, tanya sama dia. Saya kan ngegoler. Oh Saya iya kena. benar. Kan Ujang Goler ya. Benar. Iya, kalau tawuran saya nggak goler. Teman-teman saya tawuran, saya mah goler-goler. Jadi saya bisa alasan sama teman-teman saya gitu. Aduh gering, sakit gitu. Oh. Nggak bisa ikutan gitu. Iya. Mm-mm. Jadi aman ya. Mundur teratur gitu ya.
mundur teratur. Mundur sebetulnya. teratur, jadi tidak ikut tawuran sebenarnya mah. Katanya nakal bah, tapi nggak ikut tawuran. Kenakalan macam apa sih Ujang Goler ini? Nah, ini Coba. perlu dibedakan antara kenakalan dan kriminal. Nah, kita pengen tahu nih, karena Nah, coba. menurut Ujang, Dek Ujang ya, Ya. nakalnya anak sekarang itu kayak gimana sih, Dek Ujang? Ini saya sudah membreakdown ya Oh, jenis-jenis pintar juga, dia nakal tapi pintar kenakalan. Iya. Ntar lu kebaca ada ini apa gelap. Poek ya. Ya benar, udah gelap. Nah, kenakalan itu saya sudah membreakdown ada 6 jenis ya. Ya, 6. 6 jenis. Yang pertama nih, nakal horizontal. Oh, horizontal. Ada nakal keseumuran horizontal. Nakal keumuran. Saya pikir Sama, tadi ya. pelajaran ilmu bumi, dan saya pikir. Bukan. Itu namanya metalurgi ya. Ini nakal keseumuran kayak jahil. Kalian pernah jahil kan ya sama teman Saya mah di baik kelas? hati, ramah tamah, rela menabung. Seperti rajin menabung dan ngebakar celana temen kayak gitu pernah pasti. Oh, itu iseng. Terus ada yang kedua adalah nakal vertikal. Nakal vertikal Atas. itu nakal ke atas atau ke bawah gitu. Jadi arahnya di kelas seperti ngebully, Labrak maksudnya. ngelabrak gitu. Nakal horizontal. Lalu ada nakal diagonal. Nah, kan? Diagonal miring. Nah, nakal diagonal itu adalah nakal ke orang tua. Gitu. Kenapa ke orang tua jadinya diagonal? Aku mah aing, we kan aing nunyi. Mana ulah protes. Oh iya, benar. Bebas. Itu dengerin aja dulu Bang Joy. Ya. Aing edit ya. Oh, jangan. Ayo gini. Buka ongkos tuh. Justru saya masuk ke acara ini supaya dihonor bisa Oh iya, pulang. Iya, nanti dihonor. Nanti di tangguhan. Iya. Terus apalagi yang ketiga? Nakal diagonal, nakal ke orang tua, seperti berbohong, berangkatnya bilangnya mau les padahal main dingdong. Nah, dingdong masih musik. Dingdong, anjing kolot. Bah, ini anak SMA tahun berapa, Bah? Makanya saya bilang dari awal itu mah remako. Ngajak kolot Moles tapi ternyata dugem. Nah itu ya. Itu tuh. Itu dugem kalau anak sekarang mah ya. Dulu saya main dingdong, nggak pernah main dugem mah. Iya. Yang keempat ada nih. Nakal transendental. Oh anjing, halus tuh bahasanya. Nah, tuh. Nakal ke Tuhan. Transendental itu kan hubungan kita dengan Tuhan. Berbohong tapi Iya. Melalaikan sholat gitu, lalai 5 ke waktu. gereja. Iya. Lalai ibadah lah, pokoknya itu nakal transendental. Iya. Kayak gitu. Yang kelima, nakal kriminal. Tawuran tadi ya. Tawuran, narkoba. Nah saya emang enggak narkoba. Saya emang enggak nakal narkoba, saya enggak kriminal. Kalau kan narkoba kan kriminal, ada pasalnya gitu. Iya. Terus kayak nyiram air keras, nah itu kriminal itu. Iya kayak ini ya kayak yang lagi rame dibicarain yang lagi rame itu. Sekarang ya. Iya itu nyiram air keras itu kriminal. Yang keenam nih yang terakhir. Ada nakal yurisdisial. Nah, itu berkaitan dengan hukum maksudnya? Tentu saja. Nakal-nakalnya pemain hukum. Hukum di negara ini tuh dimain-mainkan. Sekarang yang nyiram air keras ke Novel Baswedan cuma dihukum 1 tahun. Gimana itu ceritanya coba? Itu ada kenakalan yurisdisial. Ya, katanya tidak sengaja itu. Iya, jadi coba tidak kan sengaja itu menyiram, tidak sengaja itu. Bangun pada sholat subuh ya Mas ya? Iya, itu cacat itu. Mungkin yang menyiram itu masih remaja. Ya seperti itulah 6 jenis kenakalan. Yang keenam itu adalah kenakalan paling berbahaya di seluruh dunia. Kenakalan macam apa yang bisa dilakukan sama Ujang Goler? Gak ada sih, dan saya mah enjoy gitu, enjoy terhadap kehidupan saya itu adalah enjoy. Enggak, maksudnya gini, enggak pernah berpikir bahwa yang dilakukan itu siapa tahu bisa merugikan orang lain gitu. Nah itu benar. Ya kalau merugikan mah ya itu mah gimana ya?
hanya Allah lah yang nyentuin, bukan saya. Betul. Itu ngomong-ngomong, itu ditato itu SMA emang nggak dimarahin sama gurunya itu tato. Enggak, ini mah Yosan. Oh, udah dia permen. Dari Ujang. Ada permen Ujang suka karet. makan permen karet Yosan, hobi. Yosan dari Gesek. ya. Digesek. Pantesan nggak rapih gitu ya. Enggak, emang besok juga hilang, mandi besok disabun hilang. Oh. Nah, Bang Jo nih begitu nih dari sudut pandang Ujang sebagai pelajar. Kita gali lagi, Bah. Aus. Bukan dari Ujang aja, Bah. Wih, Kita gali dari yang lain, Bah. Itu Ujang minum itu- apa, Jang? minum apa? Ini soft drink. Oh, soft drink. Soft drink. itu lembut, drink itu minuman yang lembut. Bukan, sop itu sayur sop, drink itu minuman. Jadi itu minum kuah Jadi sop. kuah sayur. Oh, Minum kuah sayur. Masih kurang lah, Bah. Kita harus gali lagi dari sudut pandang yang lain, Bah. Abah mungkin punya kenalan guru BK, Bah? Ya, saya bukan guru sih sebetulnya ya, tapi anak-anak nakal ini suka curhat sama dia. Dia sering curhat, bukan guru BK, ya? jadi tempat curhat maksudnya. Oh, jadi tempat curhat. Gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, Kalau Ben? Ya, Bapak katanya Ya, guru BK ya? nama saya. Bukan. Saya sebenarnya pernah kerja di sekolah, tapi bukan sebagai guru. Dia sebagai Ya, penjaga sekolah. Bah, Iya. kenapa yang tipe-tipe setiap kita ngundang yang tipikal wajahnya seperti ini, Bah? ya. Iya. Suka agak melenceng, Bah. Salah terus ya. Saya diundang ke sini, tolong dengarkan dulu. Saya Oh, iya, diundang ke sini sebagai narasumber yang sering mendapatkan curhat dari para siswa. Begitu kan? Iya, betul. Tapi logis. Anak-anak sekolah kan belum tentu ke guru BK ya, bisa aja dia curhat ke penjaga sekolah. Mereka lebih terbuka Betul. kepada saya. Betul. Sebagai penjaga Iya, sekolah. ya. Ya. Karena saya yang jaga gerbang. Ya, tapi tadi Oh. nama siapa kan belum pada tahu Oh, namanya nama saya. siapa. Ya. Nama saya Asep Buncit. Ya, sering dipanggil Asbun gitu. Iya. Asep Buncit. Pak Asbun tuh suka dapat curhatan apa aja sih daripada para siswa, para remaja itu? Banyak sekali yang curhat ke saya. Ya, karena saya kan jaga di gerbang ya. Nih. Biasanya mereka minta izin untuk keluar. Oh Pak iya. Asep, iya saya yang buka gerbang kan ya. Biasanya mereka izinnya begini. Kenakalan pertama ya. Iya, kenakalan pertama itu biasanya gini. Pak Asep, maaf kita mau izin keluar. Kan saya tanya, mau pada kemana? Mau tawuran Pak Asep? Oh iya, silahkan. Tapi yang Sopan, terus ya tapi tawurannya. Kalau saya gitu. Oh sopan. Jadi saya pun ke mereka memberi nasihatnya, ingat tawurannya yang tertib ya. Jangan acak-acakan, gitu mereka biasa. Mereka Tawuran tertib baca apa yang menyebabkan saya bunyi-bunyi seperti ini, Pak Asep? Oh berarti itu tawurannya tidak mengikuti kaidah-kaidah tawuran yang baik. Iya, apalagi dalam masa seperti ini ya. Dalam masa seperti ini itu ada namanya tawuran yang di era new normal begini. Harus memakai masker dan social distancing. Jadi menjaga jarak dengan lawan tawuran. Atau gimana pukulnya? Oh, Gimana? biar tertib. Iya, Jadi tertib, tidak ada Bagus. korban gitu, iya. Baik. Jadi tawuran lihat-lihat dari jauh aja ya? Iya. Begitu berdekatan juga langsung 2 meter gitu. Oh, Jangan iya, dekat-dekat bagus. 2 meter. Iya. Terus yang tidak pakai masker itu dilarang ikut tawuran. Jadi begitu lagi ngalung-ngalung gear ya. Kamu nggak pakai masker, pakai dulu. Oh iya lupa, maaf. Pakai dulu maskernya. Itu Pak, dites suhu dulu nggak Pak? Oh iya benar, dites suhu juga ya. Yang peserta tawuran itu jadi disuruh berbaris dulu, nanti dites suhu satu-satu. Sebelum keluar pagar. Ya, saya yang ngetes nanti. Kalau kamu mau tawuran? Iya Pak, tes suhu dulu. Mana maskernya? Oh ada, boleh keluar gitu ya. Kalau nggak ada masker, terus dicek suhu nggak lolos, saya nggak kasih keluar.
Itu Ya. pertanyaan Bang Jo itu baru satu dijawabnya. Ya. Ada lagi yang lain. Yang kedua Ya. itu saya yakin ini Anda bertiga juga melakukannya. Apa tuh? Datang ke sekolah tapi Ya. nggak ke kelas. Iya, Ada saya nggak? juga dulu begitu. Tapi kan kalau nggak ada Iya. gurunya, saya Kalau saya ada gurunya juga nggak masuk ke kelas. Kalau saya enggak. Kan penjaga sekolah. Iya. Nggak boleh. Justru kalau saya masuk ke kelas nanti saya dimarahin sama dipecat. gurunya. Ya. Iya. Tapi saya enggak gitu sih. Kalau saya Yang ketiga apa? masuk kelas. Oh gitu. Tetap masuk kelas Tapi ya. kalau guru masuk saya keluar. Oh iya. Pinter. Kamu nakal berarti, Bang. Oh Yang enggak. ketiga, izin ke WC ya, tapi nggak balik lagi. Nah, pernah kan ya? Ya, Pernah. itu kenakalannya. Pernah. Iya. Ya. Tahu ke kantin WC, aja ya. Mending ke kantin. Kemana tuh, Pak? Pulang ke rumah. Besok Jadi WC-nya di rumah gitu ya. WC-nya di rumah. WC-nya di rumah. Mungkin tidak nyaman dengan WC sekolah kotor. Oh, mungkin bisa. Itu berarti Pak Asep Bisa, yang ya. lupa membersihkan WC-nya itu. Yang keempat itu adalah tidur di kelas. Ya, Pernah kan tidur di kelas? Sebenarnya biasa aja kalau hanya tidur di kelas. Ini kalau saya kan sebagai penjaga sekolah kadang-kadang dapat shift malam. Ya. Saya pernah tiduran sampai ngecek malam. kelas itu keliling sekolah jam 3 pagi ada yang gedor-gedor dari kelas. Saya kaget ada yang gedor-gedor dari kelas, ternyata ada Kunci. siswa yang ketiduran dari siang. Nggak dibangunin sama teman-temannya. Astagfirullah. Sama gurunya nggak dibangunin. Jahat Jam sekali 3 itu. pagi udah gedor-gedor. Saya kan kaget. Ya. Kirain apa gitu ya. Ternyata dia bilang saya ketiduran Pak Asep dari kemarin. Eta itu. tah. Kelima. Pisan. Kelima, ini saya yakin kalian juga pernah melakukannya ya. Apa tuh? Terutama era tahun 90-an. Memanggil nama teman dengan sebutan orang tuanya. Oh, nama bapak. Iya. 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 Nah, ini bahkan ada beberapa orang yang saya sendiri lupa namanya siapa, tapi saya ingat nama bapaknya. Iya. Saya juga. Iya. Saya lupa namanya siapa, tapi saya ingat nama bapaknya. Saya juga sebenarnya. Kebiasaan. Saya juga. Nama saya itu sebenarnya Saprud. Ujang itu nama bapak Ya. saya. Oh gitu. Kebalik Oh, sebetulnya. jadi kalau di lingkungan kita itu Pak Saprut itu bapaknya Saprut maksudnya begitu ya? Iya. Iya. Oh. Saprutnya saya, Ujang teh bapak saya. Ada lagi nggak? Oh, sebenarnya banyak. Tapi Ya. 5 aja lah ya. Sebenarnya Cukup. banyak, tapi 5 aja. Selain itu ada juga penyalahgunaan obat-obatan gitu ya. Yang laki-laki minum Peminak gitu ya untuk itu kan penyalahgunaan. Itu penyalahgunaan. Salah. Iya, Salah. itu salah. Benar. Nggak boleh. Salah. Nggak boleh. Iya. Itu Nah, benar, ini, Bang, penyalahgunaan, Bang. Banyak kasus-kasus begitu. Nah, menyangkut dengan obat nih ya dan segala macam. Dari semua yang curhat, sebabnya apa sih Pak Asep? Mereka nakal itu karena fungsi dari organ pendengaran dan penglihatannya belum sempurna. Gitu. Misalnya, iya, Gitu ya. tadi itu yang penyalahgunaan obat ya. Iya. Aduh, saya pusing sama temennya disuruh, oh kalau pusing mah mendingan kamu minum obat sakit kepala gitu. Karena dia salah dengar, jadinya belinya Armageddon gitu ya. Oh. Iya gitu, yang obat-obat yang begitulah yang disalahgunakan. Gitu. Terus salah melihat, tadinya mau makan bala-bala ya. Ada pembalut wanita dimakan juga gitu. Itu juga penyalahgunaan. Anak-anak sekarang itu karena salah lihat. Pembalut tadi.
Karena itu tadi penyebab dari kenakalan remaja itu salah satunya adalah karena organ penglihatannya belum sempurna gitu. Karena Jadi narkoba gitu. ada ketidaksinkronan antara apa yang dia lihat dengan yang sebenarnya. Nggak setuju saya. Gitu. Saya Dengan emang nggak apa setuju. yang dia Nggak setuju saya. Oh, kenapa nggak setuju? Oh, ada skripnya juga bilang katanya saya nggak boleh setuju. Kenapa nggak setuju? Kenapa Nggak coba bisa setuju dijelaskan? Kan itu mah narkoba ya. Sebenarnya ada apa ya? Narkoba bukan kenakalan, Pak. Itu mah Pak, narkoba mah kriminal. Kalau kenakalan mah Apa yang tuh? tadi kenakalan mah yang tidur di kelas, yang jahil sama teman, itu kenakalan. Kalau Ya. narkoba mah bukan kenakalan. Saya mah nggak setuju pokoknya mah. Ya pokoknya saya nggak setuju lah sama semua yang Bapak ucapkan lah. Penyalahgunaan narkoba itu kenakalan. Kenapa nakal? Contoh begini ya. Ada Saya sama. kasih contoh satu lagi. Cok. Misalnya satu ya. Ada satu orang anak pernah dia membeli ganja. Ya, Oh, Beli ganja ya. Satu amplop begitu. Kemudian itu ganja ya dimasukkan ke dalam mulut temannya yang lagi tidur. Sehingga temannya kebesekan. Sampai batuk-batuk. keselak. Keselak. Itu kan penyalahgunaan ganja. Seharusnya ganja itu dihisap. Bukan dimasukkan ke mulut temannya. Iya. Kalau dihisap itu baru benar. Bukan penyalahgunaan ganja. Ya. kenapa? Saya setuju. Kenakalan. Saya setuju. Nanya skripnya simbalik atau? Saya disuruh tidak setuju, tapi ini saya setuju. Ganja itu dihisap, Iya. diseduh ya. Iya, bukan dipurulukan ke dalam mulut. Itu penyalahgunaan. Salah itu. Salah. Ya. Udah. Kalau saya itu kan penerima curhat dari anak-anak yang baik. Iya. Gitu ya. Jadi Bapak Sayanya yang penerima baik, curhat tanpa- anak-anaknya nakal. Hmm. Iya. Nah, akhirnya saya kembangkan, saya profesionalkan, saya bikin lembaga curhat anak dan remaja. Begitu. Tidak penjaga sekolah jadi curhat anak remaja. Sukses ya Bapak ya. Saya formalkan, saya resmikan. Karena Iya. kalau saya kan orangnya profesional. Sebagai penjaga sekolah saya profesional. Ini sama Sebagai kayak itu ini lab apa, si Jack pendiri tukang parkir pikom dia. iya, lembaga curhat anak dan pelajar gitu. Iya. Saya resmikan. Nah, Ada izin Kemenkumhamnya ada. nah ini tadi kan udah dibahas sedikit tuh masalah penyalahgunaan obat-obat terlarang atau yang Ya. biasa disebut dengan narkobi ya, narkobi. Iya. Narkobi mah untuk perempuan, kalau untuk laki-laki narkoba. Jadi kalau menurut Ujang ya, Ya. Ujang sendiri menggunakan narkoba apa enggak? Oh, Saya? saya enggak. Saya enggak. Saya. Ujang. Lupa. Ujang, Saya. bukan Bapak. Saya Asep. Bapak Iya, protes Asep. sama Asep. skrip dibaca nggak skripnya, Pak? Baca. Kalau udah dicantumin gitu tuh. Sudah dicantumin Mbak Anda sebagai Asep. Yang satu lagi sebagai Ujang. Masya Allah. Saya Ujang. Ya, Saya gimana? enggak. Enggak. Saya enggak, Bah. Tapi saya itu paling nggak suka sebenarnya dengan anak-anak yang pakai narkoba. Pengecut jadinya menurut saya. Jadi dia berusaha Saya nggak- lari dari kenyataan gitu. Enggak setuju saya. Saya enggak setuju. Kenapa Yang- nggak setuju lagi? Pengguna narkoba itu korban, bukan pelaku dia tuh. Pengguna Ya, narkoba itu kalau dia tidak, korban, siapa pelakunya? pelakunya yang jual. Pelakunya narkoba berarti. Oh, kira pelakunya narkoba. Pelakunya narkobanya. Nah, sudah. narkoba. Nih, udah. Kita cari yang jualnya Bang. Iya. Kita Kalau cari saya- Istighfar. Iya, itu Yang jual. itu nggak Yang bisa. jual. Istighfar. Yang jual. Tetap yang pakai Yang jualnya narkoba Bang, itu. kita cari Bang. Yang jual. Cemen menurut saya. Yang pakai narkoba itu menurut saya kartun. Kartun. Ya. Cemen kartun ya benar. Kebetulan ini saya ada, tapi rahasia. Dio ini nggak boleh disebut namanya. Ya.
Oh, Dio nggak boleh disebut namanya. Dio ini nggak boleh disebut namanya ya. Oke, Nggak oke. boleh. Nggak boleh. Dio nggak boleh disebut namanya. Boleh ya. Nggak boleh. Silakan. Jadi sebenarnya saya tidak melakukan apa-apa. Ini mau disidang apa ya? Bukan di sidang, kita mau nanya nih. Ini polisi bukan sih? Saya kalau ngaku ditangkap nggak sih? Oh enggak, saya mah bukan polisi. Enggak, kita bukan polisi. Bukan polisi. Oh, Bukan. Diterangin aja, aman. Diterangin aja. Itu Ini seragamnya juga SMA tuh. Masa polisi kayak gini seragamnya? Diterangin aja. iya. Saya Ya, mah polisi Diterangin aja, aman. Intel, saya mah Intel. Yang pakai baju sekolah mah best friend saya yang pakai baju sekolah mah. Oh, best friend. Best. Tapi tolong ya jaga rahasia soalnya. Oh, ini dirahasiakan. rahasia. Ini Ya, nanti oke. Bapak Dio nanti disamarkan namanya, tidak akan disebutkan. Ya, Dio yang tidak mau disebutkan Ya, namanya. pokoknya nanti Iya. bukan. Nanti Betul. suaranya Ya. juga akan kita samarkan lah. Ya. Disuruh terang aja, Bang. Nggak aman, Bang. Apa? Iya. Iya, Nah, iya, iya. Terangin iya. aja, terangin. Terangin bro, Terangin. bro, aman bro. Oh, aman ya, terangin ya. ya. Aman bro, siap bro. Saya takutnya polisi takut ditangkap gitu, jadi harus jaga-jaga gitu. Emang suka kayak gitu, banyak intel ada Intel i3, Bapak pakai yang lain. kereta gitu, Pak? Iya, ini saya soalnya emang jualan kan, jualan narkoba. Oh, Bapak jual narkoba. Itu kenapa Bapak bisa jual narkoba dan biasanya jenis-jenis narkoba apa aja yang bisa Bapak jual, Pak? Nah, jadi gini, dulu itu saya emang di sekolah itu anak baik ya. Sampai akhirnya saya sekarang ditinggal sama semua orang karena saya tidak memiliki pekerjaan, dan sekarang saya memiliki usaha ya narkoba ini, punya uang, punya penghasilan. Gimana? Menguntungkan. Itu memang menjual narkoba itu Menguntungkan, halal pula lagi, sangat halal dan sangat diridhoi. Halal, menguntungkan halal. Nah, Ini narkoba macam apa ini yang halal ini? gimana halalnya, kan itu merusak anak bangsa, Bapak teh. Oh tidak, ini justru sangat bermanfaat untuk anak-anak yang sedang sekolah, apalagi kalau istirahat kan suka dibeli gitu. Wah mantep lah pokoknya gitu, anak-anak sekolah juga suka resep gitu. Bentar. Ya. Ini saya Apa? Ya. mau tahu ini jenis narkobanya apa yang Bapak jual ini? Apa ganja, apa obat-obatan ekstasi, sabu atau apa kan gitu? Macam-macam. Mau tahu salah satunya? Ya. Salah satunya ada ini, ya. Ini yang Apa itu? jenis pertama. Ini ada ini. Masa nggak tahu ini? Nasi ramas? Nasi ramas. Oh, nasi ramah. Terus ada Sebentar ini. Nih, ada ini. Apa itu? Kue onde. Onde mini ya. Terus. Onde mande rancok banda lah. Terus. Ini apalagi ini teh lebih enaknya lagi Bakwan, Bala-bala itu bala-bala. Kelihatannya pakai cengek, mana lebih disukai Tadi kan sama kita anak-anak. katanya Bapak jual narkoba, tapi kok nasi ramas, kue onde, bala-bala. Ini narkoba. Itu mah Tadi makanan, disebutin. Pak, bukan narkoba. Tadi disebutin tuh tadi sama Ini Valentino Rossi. salah ini kayaknya ini. Oh, saya ngerti, Pak. Narkoba tuh nasi ramas, kue onde, dan bala-bala, Bang. Oh. Salah. Jago. Bener. Apa? Ini jualan nasi ramas, kue onde, dan bala-bala, Bang. Yang gitu salah, Bang. Jadi bukan Bisa. obat-obat terlarang gitu yang dijualnya, bukan. Bukan. Ternyata ya. Makanya saya ini punya topi ini, kalau misalkan Bapak tahu suka ke Dago, ini topi si Mang Andri tukang es. Itu partner saya. Andri, ya. Tukang es buah. Iya, ingat. Iya, itu saya. partner saya di sekolah. Merger, dia jualan jas jus, Iya. saya jualan narkoba. Tapi Anda kok tampangnya emang seperti junkie nih. Iya, saya emang Apa jangan-jangan Anda
Apa itu? Tuh, punya tato. Apa punya itu? Tato. War. Oh, perang ya. Warman. Oh, manusia perang. Manusia perang. Manusia Bukan. perang yang hobi perang. Bukan. Apa tuh? Bukan. Apa? Bukan war. Warung. Manja. Oke. Bukan dasar narkoba ya? Bukan, saya ini punya warung di sekolah namanya warung manja. Anak-anak sekolah suka mampir untuk nongkrong. Wah, enak lah. Ini salah. Di situ banyak yang manjuk. Tapi emang sih saya sering nemu tuh siswa-siswa seperti ini, adik ini tuh siapa yang kacamata hitam, cowok-cowok kayak gini nih. Ini fuckboy-nya di sekolah nih, yang suka minum-minum kayak gini, yang suka beneran obat-obatan kayak gini. Mengalami mental breakdown. Wih, siapa itu? Breakdown bukan breakdown. Ya, Merek roti. Merek roti. ya, maaf nggak boleh iklan. Gak apa-apa, iklan aja biar di endorse. Banyak tuh siswa-siswa yang mental breakdown kayak gitu, sampai dia stres, depresi, sampai dia minum-minuman, terus sampai dia Betul banyak yang bunuh diri juga ada. Wah, di sekolah tuh udah macam-macam. Saya tuh saksinya, saya di sekolah. Bahaya ya. Bahaya. Iya. Pokoknya orang-orang kayak gitu, siswa-siswa kayak gitu tidak patut dicontoh. Saya meskipun seperti preman gini, saya memiliki hati yang baik. Saya emang cowok-cowok kayak gitu tuh yang pakai seragam-seragam bandel gitu, kadang suka dia ada transaksi gelap gitu. Saya sering melihat suka ngelintir-ngelintirin apa gitu ya, ngelinting-linting. Terus suka kayak mirip Uya pakai sedotan gitu tuh. Itu saya suka melihat itu. Suka gini, gitu pakai Uya. Iya. Bapak kenapa tidak mencegah? Pak, saya mah demi Allah satu-satunya saya linting, saya cuma ngelinting ini doang nih tuh. Linting baju. Dilinting. Iya, ngelinting baju. Saya mah enggak ngelinting-linting ganja, saya mah enggak. Ya, ini mah asli nih. Ini teman saya. Tadinya dia nakal banget. Bandel. Ini kita undang aja lah ya. Perkenalkan semua teman-teman, ini Kang Galuh Yoga Ustara. Dia teman saya. Tadinya dia rocker. Dia kalau di keluarga besar itu Kang Galuh ini masih cucunya almarhum Kang Om Kusman. Ini. Ya makanya mirip. Tinggal dikasih kumis. Mirip. Benar baru nggak saya. Ya. Nah, Kang Galuh, ini kita kan lagi ngobrolin masalah kenakalan remaja, Kang Galuh. Kalau kenakalan remaja itu kan macam-macam ya. Macam-macam itu mulai dari iseng, yang kecil-kecilan iseng sama temennya gitu ya. Kemudian dia tawuran, berantem, kemudian ngerjain guru. Korban. Tuh, ini Korban. si Bang Joy ini tuh korban. Jadi pas di jalan ketemu yang tawuran, jadi begini bengep gitu kan gitu. Waduh, taruhnya pintar. Dan itu tuh pemicunya banyak sampai akhirnya jatuhnya tuh ke narkoba, Kang Galuh. Kan penyalahgunaan obat-obat terlarang itu kan merusak generasi muda. Nah, Kang Galuh kan saya kenal Kang Galuh udah lama ya. Dulu kan sempat merasakan lah bandelnya kayak gimana gitu ya. Bisa diceritain banget. Semua dicobain ya Kang Galuh ya. Nah, bisa diceritain nggak Kang Galuh? Singkat Jadi aja. Kang Galuh mungkin termasuk kategori manusia bandel ultimate ya. Ultimate. Bandel ultimate. Alhamdulillah sekarang udah enggak. Alhamdulillah. Udah hijrah ya? Dulu ya udah, alhamdulillah. Jadi awal cerita dulu waktu sekolah emang bandel banget. Suka banget berantem. Pokoknya yang sok jago deh. Waktu SMA sebenarnya sih sok jagoan. Playboy ya? Gitu kan. Playboy juga. Playboy sih enggak. Soalnya saya orangnya introvert. Oh, introvert. Jadi enggak. Introvert banget. Siap. Jadi, Ya. Dia mah kalau ngerokok suka nyumput di belakang.
Dulu Terus awal mulanya sih dari ngerokok. Awal mulanya dari ngerokok. Udah ngerokok meningkat. Jadi suka berantem. Jadi berantem, minum-minuman gitu kan. Nah, selama itu juga saya pakai narkoba juga. Dulu dari awal mula ganja, terus naik jadi sabu, pernah pakai putau juga. Pernah ya, putau juga pernah ya. Nah, Kalau yang Saya juga obat jualan. batuk 10 saset gitu obat batuk pernah. kalau itu sih belum pernah. Oh belum pernah. Kalau air rebusan pembalut wanita pernah? Nah, itu belum pernah. Saya juga Oh belum pernah. Nanti cobain ya. Lanjut. Nah, jadi dari semua itu menurut Kang Galuh efeknya tuh ke anak muda itu apa sih, ke yang pakai itu kayak gimana sih? Apakah mereka jadi hilang kontrol atau kayak gimana? Tentunya banyak efek sampingnya, Kang Ando. Yang pertama sih yang saya rasain, jadi saya tuh jadi nggak bisa ngontrol emosi, udah gitu hubungan sama teman, keluarga juga jadi nggak baik. Terus ada di satu sisi juga saya ngerasa mati rasa gitu, ngerti nggak? Mati rasa tuh jadi emang nggak bisa ngerasain apa-apa. Jadi nggak tahu rasanya sedih, nggak tahu rasanya senang. Oh lempeng aja gitu ya? Itu emang terjadi banget sama saya dan saya alami. Udah gitu jadi klepto juga, sering ngebohong sama orang tua. Habis deh uang habis karena emang buat pakai semua. Oh, emang untuk usahain buat pakai ya? Berarti Kang Galuh sempat ngerasain sakau dong? Oh iya banget. Gitu. Karena itu kan emang fase pernah sakau juga ya? pernah. Itu emang rasanya nggak enak banget. Sampai pernah satu ketika sebelum saya rehab, saya ngerasain sakau banget. Udah gitu makan terlalu banyak dan overdosis. Jadi bangun-bangun udah di rumah sakit. Udah nggak sadar, wah ini ngapain nih, di mana gitu kan. Sampai ada di titik itu dan udah nggak ada pilihan lain. Karena waktu itu emang benar-benar nyawa emang ditaruhin banget. Saya udah nggak sadar 3 hari. Dan 3 hari nggak sadarnya? Koma, itu udah termasuk koma dong ya? Berarti. Udah koma berarti ya? Tahun berapa itu? Kang Galuh? Belum lama itu. Sekitar tahun 2018. Oh iya. Jadi pemakaian narkoba ini emang progresinya, setelah saya tahu, progresinya selalu meningkat. Diawalinya emang dari masa remaja, terus meningkat sampai dari umur 17 sampai ya 2018 kemarin lah, sekitar ada 12 tahun saya pakai. Titik terendah saya rasakan, jadi udah benar-benar hancur banget. Udah nggak ada teman, nggak hubungan sama keluarga juga nggak baik. Sampai akhirnya overdosis dan emang waktu itu pilihannya kalau nggak meninggal, udah rehab. Akhirnya memutusin buat rehab. Waktu kamu overdosis itu apa sih yang kamu rasakan? Jadi waktu itu karena keadaannya emang lagi kacau kalut karena kan sakau ya. Iya. Sakau, jadi itu pakai kebanyakan. Saya pakai heroin, pakai sabu juga, sama makan obat juga waktu itu. Ini jangan ditiru ya, intinya waktu itu udah nggak berasa karena emang mungkin dirasa waktu masih kurang nih. Kurang naik gitu ya. Sampai ada di titik udah dingin banget badan dan pingsan waktu itu. Pingsan. Jadi kata orang-orang sih kejang-kejang. Tapi nggak lihat ya, kalau Kang Galuhnya sendiri nggak lihat pas kejang-kejang. Ya, iya kan dia yang kejang, gimana gitu. Iya. Kamu sendiri melihat apa lu? Apakah ada penampakan atau? Melihat atau mendengar apa pada saat itu? Waktu itu sih yang dirasain cuma kosong aja, nggak ngerasa apa-apa. Kayak mimpi. Jadi, tapi mimpinya tuh yang nggak ngerasain apa-apa. Yang nggak jelas. Bangun-bangun tuh udah
Blank aja ya. Ya. Kok beda ya sama saya ya? Beda, saya pernah merasakan soalnya. Dia kan rasanya nggak ada rasa apa-apa ya. Kalau saya overdosisnya ada rasa ayam, rasa sapi. Kalau ada kalau kamu ya, kebanyakan kalau kamu Iya, overdosisnya dosis. kemarkaan. Benar betul kamu overdosisnya. Kebanyakan nasi Soalnya saya adalah fondasi. Ya. Bagaimana bisa berubah menjadi kembali ke kehidupan normal, bisa terkoneksi dengan realita lagi gitu. Yang pertama, tetap saya juga butuh bantuan. Itu ada rehabilitasi kan. Jadi diri bisa balik lagi tuh karena emang dibiasain lagi, direhab, gimana caranya biar bisa hidup kayak orang normal. Karena dulu waktu masih make, itu semuanya kebalik-balik. Jadi siang tidur, malam bangun. Jadi hidupnya, pola hidupnya nggak teratur, Kalong makan nggak teratur, kalong bisa dibilang. Jadi udah nggak jelas, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain harus make. Jadi kalau mau kerja, kalau mau gerak itu harus make dulu. Kalau nggak gerak, kalau nggak make itu nggak bisa ngapa-ngapain banget. Jadi cuma tidur. Itu yang disebut gitu. ketergantungan tuh itu mungkin ya? Ya, kemudian udah gitu setelah saya belajar banyak, ternyata kan adiksi ini sekarang sama WHO udah dikategorikan sebagai penyakit otak, ya kan? Jadi yang namanya adiksi itu penyakit otak kronis yang nggak bisa disembuhin. Itu adiksi narkoba. Jadi sebetulnya nggak ada kata sembuh untuk drug user atau pengguna narkoba. Tapi adanya pulih. Kenapa pulih? Karena sewaktu-waktu bisa kambuh. Kambuhnya gimana? Kambuhnya karena ada faktor pemicu. Faktor pemicunya banyak banget. Bisa dari teman yang dulu pakai ketemu, misalnya teman lama, atau kita selalu lagi. Ketemu lagi. Terus juga lingkungan berpengaruh, suasana hati juga, sama kalau lagi acara pesta gitu kan, jadi kembali kebayang-bayang tuh, itu bisa membangkitkan lagi triggernya gitu. Sehingga emang harus terus dilatih. Jadi yang harus dijauhkan itu bukan hanya narkobanya, tapi juga lingkungannya ya? Ya, sebetulnya kalau lingkungan sih gimana perspektif kita menilainya, karena kan kalau lingkungan tidak bisa dirubah. Tapi yang bisa dirubah itu cara sudut pandang kita menilai lingkungan tersebut kan. Benar. Dan Saya mau gimana tanya kita dong, menyikapi? Saya mau tanya boleh? Nah, saya juga dulu seperti itu. Saya dulu anak baik. Saya dulu menganut Bhinneka Tunggal Ika. Dan sekarang sudah besar ini, saya menganut Bhinneka Tunggal Tunggal. Suka grup juga saya. Saya keluarkan weh. Saya keluarkan weh. Gimana? Kan tadi sudah Gimana menghindari emosi gitu, menghindari emosi. Karena saya masih menganut Bhinneka Sia keluarkan. ya. Ini penting. Ini nggak perlu Kang Galuh yang jawab. Ini sudah bisa, kan tadi sudah dijelaskan sama Kang Galuh bahwa menggunakan narkoba ini menjadi kita nggak kontrol emosi, jadi nggak bisa. Itu kan gitu kan Kang Galuh ya? Kang Galuh, misi Kang Galuh lapar. Kalau di sini narasumber semua pasti disuguhin. Ya, coba. Maka Kang Galuh bisa milih mau milih yang mana, ada pisang goreng dari Nanami Cake and Pastry. Itu adanya di Bandung, Kang Galuh. Ada macam-macam, ada yang rasa keju, coklat, sweet apple juga ada. Panas. Keju klasik juga ada. Kirim. Sama Kang Galuh. Kirim tadi nu keju. Pengen yang keju dong. Khusus untuk itu ya. Bintang tamu. Jadi kalau berminat ya tinggal ke Nanami Cake and Pastry di Bandung ada. Kalau yang Mori boleh nih Suara yang kamu Mori. kenapa jadi kecil? Iya, kenapa jadi kecil ya suara saya? Sayur basi. Gara-gara sayur basi. Jadi kesalah. Ya, merubah suara memang. Apa yuk? Itu teh apa tadi teh bolennya namanya apa?
Nanami Cake and Pastry. Ya nanti bisa di add aja, nanti IG-nya muncul di bawah tuh ya. Kirim gitu. Jo, ayo hayang Ayo hayang. Masih Beli. Ya Si karena Galuh kirim. Cetak bintang tamu. Kang Galuh, saya punya pertanyaan nih Kang Galuh. gimana boleh. Itu gimana sih awal mulanya ceritanya sih Kang Galuh itu bisa sampai masuk ke dunia kita? Apakah misalkan gara-gara cuma ikut-ikut teman, pengen gaya atau apa? Maksudnya saya mempertanyakan ini itu biar teman-teman lain bisa apa step ini tuh harus udah cukup lah berhenti karena itu berbahaya. Dari tadi coba-coba ternyata mengerikan gitu. Mangga itu Kang Galuh dikasih pencerahan kita. Awal mulanya emang semua orang juga tahu menyalahkan, oh iya ini gara-gara teman, ini gara-gara keluarga saya nggak baik atau broken home gitu kan, atau juga bisa gara-gara dipaksa. Tapi kesini setelah saya sadarin itu ternyata bukan itu yang jadi. Untuk hanya pembenaran ya, hanya pembenaran. Itu hanya pembenaran. Karena sebetulnya yang jadi masalah itu emang kita sendiri. Kenapa kita sampai milih narkoba gitu kan? Padahal banyak banget kegiatan positif yang bisa kita lampiasin selain dari pakai drugs gitu kan. Nah, saya setuju. Kadang-kadang kan kita juga, ya dulu saya lah, bukan kita, dulu saya emang nyalahin, wah ini gara-gara main sama si A nih, kalau enggak gara-gara main sama si B, atau misalnya wah gara-gara saya punya masalah, jadi saya pakai drugs. Tapi ternyata setelah jauh-jauh hari belakangan ini, setelah saya masuk meditasi, ya taunya oh ternyata bukan itu emang salah saya karena saya emang milih narkoba. Saya sepakat karena dulu itu Galuh itu kesangkatan sama saya. Tuh. Kenapa ya? belum lulus. Kan Anda belum lulus ini. Ini kenang-kenangan aja. Pantesan kok muka Anda tua sekali. Baju SMA tapi muka ya boros. Iya, mukanya tua sekali Anda itu. Lebih tua dari saya muka Anda itu. Saya setuju sama Galuh itu. Dia itu sakatan sama saya. Dia tuh sebetulnya anak kelas unggulan. Kelas A banget. Dia kelas A. Kalau saya kelas E. Justru saya tuh tidak unggulan. Oh iya. Tapi kenapa bisa terjerumus? Karena itu pilihan. Tidak ada jaminan. Maksud saya kesimpulan dari omongan saya adalah tidak ada jaminan apakah dia anak unggulan atau bukan. Dia akan bisa terjerumus atau tidak itu bukan patokan. Itu memang pilihan masing-masing. Saya bukan unggulan tapi ya kan ya. Kabar yang terbaru tuh di Sukabumi itu baru ada tawuran ya. Itu geng motor di Sukaraja, di lingkar Sukaraja tadi tuh. Yang tawurannya bawa gear, diputer-puter. Tapi gearnya masih ada di motornya. Itu jeng motornya. Jadi berita nggak valid. Tapi ini ada yang valid nih. Ini ada yang valid. Berita ini saya ambil dari Tempo.co beberapa hari yang lalu ya. Ya. Jadi di Jakarta itu kemarin baru ketangkep. Jadi ceritanya di Jakarta Timur tepatnya, tim Raja Wali Polres Jakarta Timur menangkap 3 remaja yang berniat untuk tawuran. Nah, mereka berniat dalam hati ya. Jadi dia pas bangun tidur, niat mau tawuran, langsung ditangkap. Jadi memang Sabtu malam minggu yang lalu, tanggal 6 Juni. Oh, malam-malam. Padahal ini kan masih di dalam PSBB-nya tuh masih transisi ya. Tapi mereka itu rencananya mau tawuran. Ini apa? Benar-benar. Padahal tunggu aja dulu biar nggak PSBB. Baru tawuran gitu ya. Ya, sampai ini mereka tuh mengarah ke arah kriminal itu ketika ditangkap itu ada 3 senjata tajam yang diamankan. Itu ada jenis celurit, golok, ditemukan petugas dari saluran air di pinggir jalan diumpetin jadi. Jadi 3 remaja ini ditangkap, dibawa petugas. Kemudian dilakukan pemeriksaan. Ternyata ya betul. Itu tuh kenakalan-kenakalan ini tuh jadi mungkin salah satunya juga disebabkan oleh minuman keras, narkoba juga gitu. Jadi orang itu nggak kontrol. Kebayang nggak kayak gitu tawuran mereka nggak kontrol emosinya bisa membunuh orang.
bukan saja merugikan orang lain, tapi merugikan diri sendiri. Masa depannya kayak gimana kan begitu ya? Ada 2 pertanyaan terakhir nih saya Kang Galuh. Yang pertama, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman para remaja yang masuk kerja ini, pesan-pesan dari Kang Galuh gitu kan? Terus yang kedua, kalau ada teman-teman di sini para remaja yang mau curhat atau punya masalah dengan mereka misalkan udah ngerasa wah saya udah mulai keterlaluan, sudah mulai kecenderung terlalu dalam memakai narkoba dan lain segala macam, mau curhat tuh kemana sih gitu Kang Galuh? Apa bisa ke Kang Galuh langsung? Apa kemana gitu kan? Gitu Kang Galuh. Mungkin 2 pertanyaan terakhir dari saya. Oke, makasih Kang Joy. Pertama pesan buat remaja di Indonesia lah ya khususnya, intinya jauhin narkoba, jangan coba pakai, sekali nyoba maka akan terus terperangkap gitu kan. Karena kan narkoba udah bahaya banget. Kalau orang udah pakai narkoba pilihannya cuma ada 3, kalau nggak meninggal, penjara, atau masuk rehabilitasi, atau bisa juga gila. Terus buat teman-teman, kalau misalnya ada yang punya masalah gangguan narkoba, jangan ragu bisa hubungin saya di Yayasan KPK di apa namanya, di daerah Pondok Indah. Linknya disempatkan nanti ya. Ya nanti linknya, alamatnya nanti di deskripsi aja ya. Jadi memang Kang Galuh ini juga Bang Joy sekarang ini setelah di rehab itu Kang Galuh ini juga menjadi penyuluh akhirnya di Yayasan KPK. Ya aktif jadi penyuluh juga ya? Iya, jadi penyuluh juga. Jadi intinya setelah Kang Galuh ini sadar, dia mengajak yang lain supaya Indonesia ini tetap punya anak muda yang berkualitas, kurang lebih kayak gitu. Anak muda yang sehat ya. Pemuda harapan bangsa. Betul. Intinya bukan penyuluh, mohon maaf, tapi saya konselor. Oh, konselor. Oh, beda ya. Oh, beda. Penyuluh mah KB. Oh, Kalau penyuluh dulu ada kelompok capir, iya. Bener. Konselor. Bahasa Indonesianya apa Kang Galuh? Konselor teh apa ya? Konsultan. Apa? Konselor. Konsultasi ya? Konselor aja. Konselor ya, jadi konseling. Jadi untuk konsultasi, cerita gitu ya, jangan ragu gitu ya sama. Ya itu dibuka untuk umum ya, jadi jangan malu ya gitu ya Kang Galuh ya. Maksudnya nanti pas curhat malah dilaporin polisi kan? Jadi takut nanti. Enggak ya? Kan jamin ya? Rahasia terjaga lah. Itu kan udah termasuk etika. Orang yang pada masa mudanya pernah nakal itu ketika setelah dewasa itu masih ada harapan sebenarnya untuk jadi orang benar ya? Kan? Bukan berarti dulu kita anak yang bandel terus kita nggak bisa sukses gitu kan. Jadi semuanya emang masih memungkinkan selama kita mau berusaha intinya. Ya kesempatan mah ada. Ini penting. Harus digarisbawahi karena selama ini kan remaja yang nakal itu selalu mendapat stigma negatif bahwa mereka tidak akan sukses, mereka akan gagal. Nah, ini menurut saya harus diluruskan bahwa ketika itu hanya jadi masa lalu, setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa sukses sebenarnya. Untuk bisa berhasil. Ya. Oke. Gitu. Seperti biasa, sebelum kita tutup di Soda Gembira itu ada yang namanya 3 kata hari ini. Oke ya. Yang pertama coba ke Bang Ujang. Ujang dulu. Pasep hilang. Ujang. 3 kata untuk kenakalan remaja. 3 kata untuk kenakalan remaja. Papua harus bebas. Papua harus bebas. Siap. Coba untuk Dio yang tidak boleh disebut namanya. 3 kata. Jangan saya dulu tuh, saya mau mikirnya lama. Ini saya lagi mikir. Pasep. Sekarang Pasep 3 kata untuk kenakalan remaja. Hindari penyalahgunaan air keras. Oke, siap. Iya. Coba sekarang ke Dio yang tidak disebut namanya. 3 kata untuk kenakalan remaja. Can menang, manehna can menang.
Ganti dengan bala-bala. Oh, ganti dengan Hanya ganti dengan bala-bala. Ya. Oke, 3 kata untuk kenakalan remaja, Kang Galuh. Tetap jauhi narkoba. Oke, Tetap siap. jauhi Itu keren tuh. narkoba. Tetap jauhi narkoba. Jauhi narkoba, sayangilah janda ya. Nah, untuk Bagian saya 3 kata mengenai narkoba. Enggak, kan udah tadi. Tadi. Tadi udah. Maaf, saya pelupa orang. Ya, Lupa. kalau Bang Jo, kalau Bang Jo nggak usah 3 kata ya. Saya ada yang spesial untuk Bang Jo hari ini. Beda ini. Wow, shit ya. Tiga kata ngelawan, 3 kata ngelawan. Sekarang Bang Jo harus ngomong lebih dari 3 kata. Silakan Bang Jo. Apa ya? Jadi apa ya lebih dari 3 kata? Oke, gini aja, saya mau mengakronimkan dari remaja itu sendiri. Kita mulai dari remaja itu adalah kita mulai dari R. Responsif. Arti remaja. Responsif. R itu ada responsif. Jadi para remaja itu biasa merespon dengan cepat segala sesuatu hal yang baru. Oke. Tanpa pencernaan yang Responsif. Terus yang kedua berarti ya emosional. Jadi kadang-kadang di masa-masa remaja emosi suka lebih dikedepankan daripada logika mungkin. Itu mungkin gaya nggak saya? Benar. M mencari. Jadi masa remaja adalah masa-masanya mencari pacar, mencari teman, Identitas diri ya. Benar. Mencari jati diri, benar ya. mencari jati diri, nggak bisa. Mencari Apa duit lagi ya? dong. Habis Mencari duit. akui. Jadi Pengen diakui. masa-masanya kita pengen diakui, butuh pengakuan. Itu pengakuan. Betul. Jadi aktualisasi Itu yang diri. pertama ya. Iya. Habis itu apa lagi? J itu adalah jaringan. Masa remaja adalah masa-masanya kita membangun jaringan atau kuat. Perbanyak pertemanan di mana-mana, kenalan di mana-mana. Siapa tahu nanti kedepannya bisa dipakai. Setuju. Saya banyak networking anak SMA, saya banyak. Makanya saya suka cewek remaja. Yang terakhir A yang terakhir. Yang terakhir apa ya? Alangkah indahnya masa itu. Nggak akan bisa dilupain. Tapi aku menyesal. Itu episode sebelumnya. Menyesal. Aku menyesal tapi ya sekarang sudah chat lagi ya. Oke. Tapi ya teman-teman sekalian, kalau kita ngomongin remaja, sebenarnya remaja adalah masa di mana ketika manusia memasuki sebuah fase kehidupan, di mana mata lebih banyak melihat, telinga lebih banyak mendengar, mulut lebih banyak bicara, kaki lebih banyak melangkah, tapi hati sama nalar belum terbentuk dengan sempurna. Itu namanya remaja. Perlu lebih dari sepasang tangan untuk menggambarkan setiap adegannya. Orang tua, guru, sahabat sangat berperan untuk menggoreskan ribuan warna cerita hidup si remaja itu, yang nantinya akan bersisa menjadi puluhan warna saja yang menurut kita terbaik untuk membentuk sketsa jati diri kita menjadi manusia yang mempunyai nilai untuk kehidupan. Oke. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Kang Galuh udah mau hadir di sini. Thank you Kang Galuh. Buat Terima kasih. Ketemu lagi. Ya. Tapi tato tetap ada ya. Oke. Tato, pesan terakhir dari episode ini adalah jauhi narkoba, sayangi janda. Soda Gembira, mari bergembira.